Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya minta waktu Bapak untuk melakukan wawancara sebagai pemenuhan tugas dari kontrak ya, Pak. Mohon izin ke Bapak Ujur sebagai Kepala Sekolah SMP N1 Sobang untuk bertanya-tanya apa sedikit terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah ya Pak. Ya, baik Pak. Oke, yang pertama saya ingin tanyakan ke Bapak sebagai kepala sekolah selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Pak, seperti itu. Kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasi dilema moral atau dilema etika etika. Pertama kita mengetahui dulu pelakunya. Kemudian yang kedua, halo, mencari informasi. Kemudian ketiga, mencari bukti untuk bahan kebijakan. Identifikasi kasus-kasus dilema etika. Pertama kita mengetahui pelakunya, yang keduanya mencari informasi, kemudian yang ketiga kita mencari bukti untuk bahan pertimbangan kebijakan, kemudian yang selanjutnya mencari solusi dan mengambil tindakan, baru memutuskan. Iya. Seperti. Oke. Ya, siap. Oke. Pertanyaan kedua Pak, mohon maaf. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, nih Pak. Misal Bapak dihadapkan ke dua pilihan, sebenarnya dua-duanya nih benar gitu nih. Terus dua-duanya itu mengandung nilai kebajikan gitu. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusan kalau tersebut, misalnya dua-duanya itu benar. Kita identifikasi dengan kebutuhan, dengan skala prioritas gitu. Memang itu benar dilakukan. Kebutuhan sekolah ya, dengan kebutuhan yang berdasarkan kebutuhan sekarang. Jadi pilihan pertama sebenarnya sudah benar, yang kedua juga sebenarnya sudah benar, tapi kita sesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan di sekolah ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Mungkin tadi sebelumnya sudah disampaikan ya oleh Bapak ya tadi ya, menentukan siapa yang terlibat gitu ya. Ya, kedengeran. Jadi bisa disampaikan lagi Pak, seperti apa langkah-langkah pastinya gitu Bapak dalam mengambil keputusan selama ini gitu Pak. Iya, gini. Dalam mengambil keputusan itu, pertama kita mengidentifikasi masalah. Kemudian dilanjutkan dengan mencari informasi. Dan langkah berikutnya kita mencari untuk tadi itu karena apa. Kemudian kemudian selanjutnya kita mencari solusi dan mencari solusi, terus melakukan tindakan, dan setelah melakukan tindakan ya, Pak, baru memutuskan. Oke, jadi kita lanjut ke yang pertanyaan nomor 4 Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
yang menunjukkan bahwa ini kasus itu dilema etika atau Bapak dihadapkan pada dua pilihan yang keduanya sama-sama benar. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan Bapak gitu. Pada saat Bapak dihadapkan ke dua-duanya pilihannya benar gitu. Untuk efektifnya, jadi kita mengambil dengan perbandingan antara manfaat dan madoratnya, atau manfaat dan bahayanya. Yang lebih manfaat kita mungkin untuk menjadi keputusan, kemudian yang paling banyak madoratnya kita buang untuk tidak dijadikan keputusan. Jadi lebih efektif untuk memprioritaskan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan sekolah untuk saat ini gitu Pak ya. Selanjutnya hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang seperti itu? Yang menjadi tantangan memang untuk D5 etika itu ya di sekolah kita alhamdulillah ya tidak terjadi selama saya menjadi kepala sekolah. Dan kalau ada dilema etika, berarti kita berupaya untuk menjadi penengah, ya agar dua-duanya kita berupaya sadar, karena ini dalam hal ini berarti benar dengan benar gitu ya. Betul. Ya, antara masalah benar dengan ini dengan benar. Artinya yang ini harus mengakui kelemahannya, kemudian yang itu juga harus mengakui kelemahannya seandainya ada gitu. Jadi tidak terlalu angkuh. Kemudian untuk tadi itu etika bujuk ya, untuk bujukan moral ya, meskipun misalkan sekarang antara yang benar dengan yang salah, tetapi kita arahkan cepat menerima kesalahannya, dan untuk untuk yang salah maksudnya cepat untuk menerima kesalahannya, dan yang benar jangan ngotot kebenarannya gitu. Ya, cepat seperti itu, jadi mengalah gitu. Jadi Bapak menganggap semua kegiatan itu pasti ada tantangannya, semua pilihan itu pasti ada tantangannya ya Pak ya. Oke. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal Pak, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikan di tempat nih Pak, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Kalau misalnya ada jadwal, bentuk prosedurnya seperti apa yang dijalankan oleh Bapak? Untuk mengambil keputusan kita pelajari dulu ya. Pertama ya tentu ini secara terjadwal gitu. Secara terjadwal. Pertama kita mengidentifikasi masalahnya dulu. Kemudian yang kedua tadi itu kita mencari informasi. Yang ketiga tahapan mencari bukti. Kemudian yang keempat kita mencari solusi. Kemudian 5 menindaklanjuti atau ya mengadakan tindakan, dan baru memutuskan. Artinya tidak semata-mata diputuskan kalau kita tidak mempelajari langkah-langkah itu. Gitu. Jadi dalam bentuk Bapak itu punya prosedur tertentu ya Pak ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mengambil keputusan itu pasti Bapak memiliki jadwal. Oke Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah nih Pak, mempermudah Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu? Untuk dilema etika dalam kasus-kasus tersebut memudahkan permasalahan tersebut ya, agar keputusan itu
kemauan seperti itu. Jadi ini harus ada kerjasama dengan sekolah gitu. Kerjasama keluarga ya, sekolah, kesepakatan ya. Kerjasamanya agar keputusan yang diambil oleh saya sebagai kepala sekolah bisa diterima oleh semua pihak. Jadi ada kesepakatan. Jadi selain Bapak berarti wakil kepala sekolah, guru-guru juga ibaratnya ikut membantu dalam mengambil keputusan ya Pak. Nah, ini udah di ujung wawancara nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama Bapak mengambil keputusan yang dilema etika itu Pak? Terkait kasus-kasus dilema etika. Pengalaman atau pembelajaran apa nih Pak yang Bapak biasanya ambil gitu? Setelah Bapak dihadapkan beberapa kasus dilema etika, terus Bapak akhirnya mengambil keputusan. Pengalamannya, pembelajarannya banyak ya. Banyak untuk pembelajarannya. Terkadang keputusan yang kita ambil ya mungkin banyak kurangnya juga, dan kita harus melakukan refleksi ke depan seperti apa gitu. Setelah keputusan-keputusan yang kita putuskan, setelah dievaluasi, ternyata kekurangannya gitu. Baik. Ya. Untuk selanjutnya kita seperti apalah untuk refleksi. Benar. Gitu. Iya, betul. Jadi intinya sih setelah semua jadi setelah mengambil keputusan itu pasti tidak semua kita pas kita ambil keputusan kemudian kita laksanakan, tidak semua berarti benar ya Pak ya. Kadang-kadang kita juga salah dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Itulah yang menjadi pembelajaran untuk kita gitu ya Pak ya. Terima kasih nih Pak atas waktunya dan juga wawancaranya. Sangat bermanfaat sekali, dan ya juga menjadi pembelajaran juga untuk saya bagaimana sebenarnya mengambil keputusan itu harus langkah-langkahnya seperti apa. Terima kasih banyak Pak Ujur. Semoga dengan adanya pembelajaran dari Bapak, kita semua sekolah bersama-sama lebih lebih maju lagi, lebih bisa sadar diri lagi bahwa semua keputusan itu pasti ibaratnya harus kita sepakati bersama dan juga kita musyawarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan keputusan terbaik ya Pak ya. Sama-sama. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Ujur untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Saya bersama Ibu Titin Batikah, Kepala Sekolah SDN 2 Sukamana. Ibu mohon izin untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Ibu mohon izin punten, ini sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Apakah diizinkan atau tidak Ibu? Iya, silahkan saja. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Jadi di sini kita sambil sharing aja. Saya di sini untuk memenuhi tugas dalam program Guru Penggerak. Mudah-mudahan dengan wawancara ini saya bisa mengambil pembelajaran terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Ya, pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun pendidikan moral yang sering terjadi di sekolah? Yang biasanya terjadi. Mengidentifikasi kasus-kasus yang iya kan, kalau misalnya dilema etika kan itu ya kasusnya itu ketika benar, pendapat itu benar melawan yang benar, dia kukuh dengan masing-masing pendapatnya. Sedangkan rujukan moral itu benar lawan salah, tapi kalau benar lawan salah seringkali itu terselesaikan karena emang salah ya gitu. Jadi
Itu jadi yang sekarang sering menjadi ini adalah dilema etika ketika pendapat benar melawan benar. Jadi harus menentukan, harus mengambil keputusan antara benar dan benar. Kemudian juga ibaratnya mungkin menyesuaikan kebutuhan yang ada di sekolah bagaimana. Kemudian saya mengidentifikasinya ketika si masalah itu betul-betul tidak merugikan ya, karena itu karena dia benar tidak merugikan salah satu, intinya tidak merugikan salah satu seorang gitu yang memiliki pendapat itu. Jadi melihat kebermanfaatannya, melihat kepentingannya seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu, yang tadi seperti Ibu sampaikan, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Gimana, saya tidak mengambil keputusan sendiri, tapi saya juga meminta urunan maksudnya urun pendapat dari beberapa warga sekolah. Kemudian kalau misalnya kasus itu sedikit harus meminta pendapat dari pengawas, saya meminta pendapat dari pengawas atau stakeholder yang ada di sekolah. Gitu, seperti itu. Jadi selama ini Ibu selalu mengutamakan ibaratnya musyawarah atau mufakat dulu sebelum Ibu mengambil keputusan ya, melibatkan banyak orang mengambil keputusan sendiri. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Yang pertama kita lihat permasalahannya, kasusnya, kemudian orang yang terlibatnya gitu, terus bagaimana cara penyelesaiannya. Nanti setelah itu yang penting itu si kasus itu kan, kalau dilema etika itu kan benar dengan benar. Jadi si kasus itu tidak merugikan salah satunya ketika kita mengambil keputusan seperti itu. Jadi dilihat dulu permasalahannya, kemudian keterlibatan orang yang terlibatnya, kemudian cara penyelesaian masalahnya nanti seperti itu. Jadi ada beberapa langkah yang dilakukan sebelum ibaratnya Ibu memutuskan terus, apakah itu baik atau buruknya gitu, terus keuntungan manfaatnya untuk yang terlibat gitu. Jangan sampai ada yang salah satu yang dirugikan karena kasusnya itu dia benar, yang satunya tidak benar. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah gitu? Yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu temukan di sekolah. Yang saya anggap efektif adalah ketika saya memusyawarahkan apa yang menjadi topik kasusnya gitu ya dengan warga sekolah. Jadi nanti keputusannya kan bisa tidak merugikan salah satu. Tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, jadi lebih mengedepankan kepentingan orang banyak umum ya, orang banyak. Gitu. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu biasanya ditemukan. Iya, tantangannya itu kan kasusnya sama-sama benar. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi kita mengambil keputusannya itu harus betul-betul jangan sampai merugikan salah satu gitu ya. Jadi harus betul-betul tidak ada yang dirugikan gitu. Jadi tantangannya itu karena permasalahannya itu
mereka itu sama-sama benar. Benar. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu biasanya kalau menemukan kasus itu langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya ada, bentuk prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan biasanya? Biasanya kalau kasusnya itu ringan, supaya tidak berkepanjangan, langsung kita tindak lanjuti dengan seperti tadi, yaitu memanggil warga sekolah, meminta itu pendapat warga sekolah, gitu. Jadi supaya tidak berkepanjangan kasusnya kalau kasusnya ringan. Tapi kalau kasusnya berat itu kita juga harus koordinasi dulu dengan orang-orang yang punya kepentingan di situ. Misalnya saya juga harus berkoordinasi dengan atasan saya supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Pokoknya mah untuk kasus seperti itu. Kalau kasusnya berat, kalau ringan sih supaya tidak berkepanjangan, langsung kita memusyarakannya dengan warga sekolah saja. Tapi kalau misalnya itu masalahnya berat, saya meminta bantuan kepada pengawas atasan saya, atau saya memanggil komite sekolah gitu, atau stakeholder yang bisa sama-sama menyelesaikan kasus tersebut supaya tidak merugikan salah satunya, karena kasus itu walaupun berat tapi sama-sama benar. Jadi yang penting keputusan di akhirnya ini bermanfaat bagi semua. Bermanfaat bagi semua, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bermanfaat ya untuk semua orang. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin Ibu tadi sudah sebutkan. Misalnya kita punya kasus, kita obrolkan dulu dengan guru-guru, kemudian ada stakeholder, ada pengawas, kita juga bisa komunikasi dengan komite sekolah gitu. Jadi itu yang saya ajak berkomunikasi untuk memecahkan kasus dilema etika ketika kasus itu ada di sekolah saya. Jadi intinya sih pasti ada yang membantu ya, karena Ibu juga sudah memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, ibaratnya. Oke. Udah sampai di ujung wawancara ini Bu, pertanyaan terakhir dari saya, yaitu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Dalam mengambil keputusan dilema etika yang saya petik dan saya ambil hikmahnya atau saya pelajari, bahwa yang jadi pembelajaran saya bahwa dalam mengambil keputusan kita tidak boleh semaunya sendiri ya. Kita harus melibatkan banyak orang supaya keputusan kita itu tidak salah, apalagi di dalam kasus dilema etika yang sama-sama betul, jadi tidak merugikan salah satu pihak ya. Jadi itu yang saya ambil pembelajaran, bahwa kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri gitu. Kita harus melibatkan orang banyak untuk mencari pandangan-pandangan seperti apa baiknya ketika kita memiliki kasus seperti ini gitu. Jadi tidak langsung saya mengambil keputusan gitu juga. Jadi saya juga meminta pendapat dari orang-orang yang berkepentingan. Berarti jadi membutuhkan pertimbangan, juga pendapat dari orang lain untuk mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik untuk kebutuhan sekolah ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Semoga wawancara ini, terima kasih sekali lagi, semoga wawancara ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk saya di kemudian hari dalam mengambil keputusan gitu Bu. Semoga ini juga bisa menjadi langkah awal untuk kemajuan sekolah agar bisa bersinergi dalam mengambil keputusan. Itu harus harus mempertimbangkan berbagai macam
berbagai macam identifikasi gitu. Contohnya ya, ibaratnya kita harus mengetahui dulu dilema etika itu apa, bukan moral itu apa, seperti itu. Oke, terima kasih sekali Ibu. Saya tutup wawancaranya mungkin dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.